Kembali lagi di satu meja The Forum dan kembali tadi pertanyaan kepada Mas Sukidi. Apakah putusan MK ini konflik kepentingan atau jalan menuju dinasti atau memang asik-asik saja sih karena memberikan kesempatan anak-anak muda untuk tampil? Saya melihat bahwa MK berada pada satu titik nadir yang sangat buruk bagi kebangsaan kita. Karena apa? Karena ini tentu saja bukan sekedar konflik kepentingan, Ya. tetapi harus dibaca sebagai satu stempel pada kekuasaan yang pongah. Hmm. Ada hasrat untuk kekuasaan yang ingin ditempuh dengan jalan pintas, dan itu sebenarnya tidak sesuai dengan spirit anak muda yang cinta pada idealisme, cinta pada nilai, cinta pada meritokrasi, sehingga ini sebenarnya ngandung kontradiksi pada dirinya sendiri. Oh. Pada anak muda cinta pada idealisme, tetapi yang ditempuh adalah jalan pintas. Itu pertama. Karena ini merupakan stempel pada kekuasaan yang berhasrat untuk berkuasa, maka kita menyaksikan yang sebenarnya selamat datang itu bukan selamat datang pada politik dinasti, tapi selamat datang pada politik Machiavelli. Oh. Machiavelli. Ini adalah pertunjukan satu politik yang Machiavellian, Ya. yang selalu berorientasi pada kekuasaan estetis. Memperlakukan kekuasaan semata-mata sebagai satu medan pertempuran untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Oke. Kekuasaan itu dipisahkan dari etika, moral, dan nilai luhur bangsa ini. Oke, berat sekali apa yang disampaikan oleh Mas Sukidi. Bang Fahri gimana memperlakukan kekuasaan kok seperti yang disampaikan Ya, Mas Sukidi? pemilu itu kan perang zaman modern, Ya, ya kan? konflik yang Dulu kita berperang dengan senjata, dengan pedang, dengan mesiu. Sekarang kita berperang dengan kata-kata. Tapi dia adalah perang. Di dalamnya itu pasti ada ketegangan-ketegangan yang saya katakan antara realitas di lapangan dengan standar yang kita sebut sebagai etika atau apapun gitu. Dalam perang itu ada glorifikasi tentang heroisme seorang pahlawan, tapi dia membunuh berdarah-darah tangannya. Itulah perang gitu. Dia selalu memiliki dua sisi dan pemilu itu adalah peperangan. Kalau orang tidak percaya bahwa pemilu itu adalah peperangan, itu adalah perebutan kekuasaan secara sah dan konstitusional gitu. ya. Tapi kita jangan memanas-manasi ini sebagai satu barang haram, ya, sebagai sesuatu yang tidak luhur gitu, dan mengembangkan kecurigaan yang berlebihan. Apalagi menurut saya, kalau ada ketidakdisiplinan kita untuk secara akademik membuat atau mentafsir terminologi-terminologi yang ada, itu lalu dinisbatkan secara serampangan, ya. Misalnya mendowngrade dinasti atau menegatifkan istilah dinasti. Dinasti itu darah. Ya. Gitu. Dinasti Hamengkubuwono sampai hari ini bertahan. Dan orang Jawa mengaguminya sebagai sebuah dinasti. Oke. Kenapa kok kita jadi mempersoalkan dinasti? Atau kalau dalam tradisi demokrasi adalah keluarga politik. Keluarga politik itu sama dengan keluarga pedagang, dengan keluarga yang lain-lainnya. Itu ya keluarga yang punya tendensi menjadi politisi. Keluarga Bung Karno, keluarga Nehru, keluarga Kennedy, itu keluarga. So what gitu, kenapa dianggap salah gitu loh. Bang Fahri menyebutkan pemilu itu perang, ada dinasti nggak salah juga kemudian, tapi perang dalam hukum humaniter juga ada yang namanya etika dan sebagainya. Iya. Mbak Pivit, sekarang sudah dibentuk MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ada Prof. Jimli di situ yang disebutkan pernah menyatakan terbuka mendukung Pak Prabowo. Apa yang harus dilakukan publik kalau begitu? Ya, yang dilakukan publik jelas harus melihat ya bagaimana MK-MK ini bekerja. Dan begini, saya mau tarik lagi sedikit soal aturan main atau tadi kalau kita katakan politik adalah perang, tapi memang perang pun ada Geneva Convention tuh. Jadi ada rule of the game-nya ada. Nah, menurut saya rule of the game ini yang sudah mulai teracak-acak oleh perilaku yang haus kekuasaan tadi.
Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya Mas Tra, oke jadi publik nih mesti ngapain? Bahwa sekarang ada keresahan ini, kegelisahan, sebagian kemarahan, buat saya itu bagus. Artinya ternyata tidak semua warga negara Indonesia ini tergila-gila dengan kekuasaan dan masih berpikir secara ada rasionalitasnya. Dan untuk anak muda nih terutama ya, sebenarnya kan keliru juga kalau kita maknai bahwa ini membuka jalan untuk anak muda. Nah, kita harus lihat core-nya. Anak muda ini adalah anak muda yang punya privilege. Kalau Anda tidak punya paman hakim MK, tidak punya ayah seorang presiden, Anda tidak mungkin juga umur 36 tahun jadi calon wakil presiden. Itu yang harus kita pegang betul juga tuh, jadi jangan salah kaprah. Iya, apa yang disampaikan Mbak Bivit itu bisa mengancam suara Pak Prabowo Gibran gembos. Sebagai pendukungnya Bang Panel, apa yang mau dilakukan untuk itu? Ya sebenarnya isu ini saya pikir udah selesai dan ini isu sebenarnya isunya Mbak Bibif ini. Ya, yang mengkonsumsi isu ini sangat terbatas sekali. Wah, karena faktanya banyak yang kemudian menunggu juga hasil putusan MK itu secara positif gitu ya. Yang kedua, kalau ditanya bagaimana dampaknya isu ini terhadap pemenangan Pak Prabowo dan Gibran, hari ini sangat luar biasa ya. Kami tadi sama-sama memulai dari Indonesia Arena GBK, luar biasa antusiasme para pendukung Pak Prabowo Gibran dan juga sebagian besar menunggu di KPU. Saya melihat ada genggap gempita yang luar biasa di mana partisipasi publik tersedot mengantarkan pendaftaran Pak Prabowo dan Mas Gibran ke KPU tadi. Saya melihat langsung bersama Bang Fahri juga tadi, ya gegap gempita rakyat itu luar biasa, antusiasnya, ya. Ini mirip seperti peristiwa 2014. Saya merasakannya di waktu 2014 dan di menjelang 2024 ini juga saya merasakannya. Saya merasakan itu. Ada gegap gempita yang luar biasa dari partisipasi rakyat dalam melihat Pak Prabowo Gibran. Dan ini sebagai sebuah harapan saya melihatnya. Gitu. Harapan ya? Jadi yakin satu putaran dong? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Prof Lely, susah ya menjelaskan pada publik sekarang ini, komunikasi politiknya. Apa dampaknya kalau terhadap demokrasi di negara kita? Iya. Kalau tadi Bang Fahri udah bilang perang-perangan, gitu. Memang politik itu adalah perang tak berdarah. Dan perang itu adalah politik berdarah, gitu ya. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini, Mas Tra, kita yang berenam aja ini punya persepsi yang berbeda tentang satu topik, tentang politik dinasti. Konstruksi realitas hari ini yang disajikan di publik, yang katanya membuat bergetar tadi dan sebagainya, itu memang disediakan oleh banyak teori untuk menilainya. Misalnya Durkheim mengatakan konstruksi realitas itu kan bersifat subjektif, tapi bersifat objektif. Weber mengatakan enggak, dia objektif katanya gitu. Tapi George Herbert Mead mengatakan itu kan sekedar simbolik rame-ramean itu. Lalu Berger Lukman menguncinya. Ini sebenarnya intersubjektif. Nah, inilah yang tengah kita lakukan hari ini. Bagaimana mempertemukan tentang apa tema tentang politik dinasti ini dalam dialog kita hari ini. Dan ini wacana, jangan lupa loh, media itu begitu cepat membentuk opini publik. Jadi jangan juga dikatakan tentang di MK itu sudah selesai. Buktinya kan ada yang menggugat gitu kan. Ada juga dibentuk Dewan Kehormatan, artinya belum selesai Mas gitu kan. Nah biarkanlah itu juga berkelindang berdasarkan 4 perspektif konstruksi realitas tadi. Sehingga semuanya terpuaskan untuk menjawab persoalan ini. Karena kalau tadi Bang Fahri juga mengatakan ini karena sistem yang salah. Presidensial threshold yang terlalu tinggi, kita nggak punya jalan. Bang Fahri yang dulu begitu kritisnya tiba-tiba nggak kritis lagi karena habis dapat penghargaan dari Pak Jokowi misalnya. Itu yang terjadi kan. Kenapa kalau bukan untuk anak muda, nanti kan pemilu 2024 banyak anak muda yang akan terpilih. Lalu mereka bilang nih, presiden dan calon presiden harus bisa maju meskipun usianya 25 tahun. Mungkin semua akan menerima. Iya, Bang Fahri mungkin lagi.
Tapi saya juga nanti akan bertanya pada Mas Sukidi. Jawaban Bang Fahri yang katanya tidak kritis lagi, kata Prof. Lely, akan kita dengarkan seusai jeda ini.